Shalom Oma dan Opa yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat baku dapa kembali dalam acara ini. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Ibu Kelly Lengkong Bungkana dari GPIB Jemaat Genta Kasih di Rungkut, Surabaya. Aku tahu satu kota, bukan sinilah tempatnya, situ Yesus jadi Raja, kota suci cemerlang. Kota Sion namanya, terus kekal selamanya. Jangan cemas, mari kemas untuk masuk dalamnya. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Namun, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh hadir lagi di acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama yang diselenggarakan oleh Dewan PKLU GPIB. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami Oma Opa rindu untuk mendengar sapaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa dan salah kami, agar kami selalu layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Pembacaan dan perenungan firman Tuhan saat ini terambil dari Wahyu 21 ayat 19 sampai 20 yang menyatakan, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu samrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang kesebelas batu lazuardi, dan yang kedua-belas batu kecubung. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Keanekaragaman Hayati. Keanekaragaman hayati adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keanekaan bentuk kehidupan di bumi, interaksi di antara berbagai makhluk hidup, serta antara mereka dengan lingkungannya. Keanekaragaman hayati dapat diterjemahkan sebagai semua makhluk yang hidup di bumi, termasuk semua jenis tumbuhan, binatang, dan mikroba. Jenis-jenis keanekaragaman hayati saling berhubungan dan membutuhkan satu dengan yang lainnya untuk tumbuh dan berkembang sehingga membentuk suatu sistem kehidupan. Seperti halnya Tuhan menciptakan bumi tempat kita berkarya dengan keanekaragaman hayati.
Yerusalem baru menampakkan pula keharmonisan, bukan kemonotonan, variasi bukan kesamaan, kesatuan bukan keseragaman. Keragaman adalah kehendak dan anugerah Tuhan yang bila dihayati dan dikelola secara tepat akan terpancar keindahannya. Bumi pertiwi, karunia ilahi untuk kita diami, memancarkan keindahan karena keragaman multidimensi. Keragaman jenis tumbuhan, binatang, mikroba, budaya, agama, dan lain-lain di tengah bangsa Indonesia adalah kehendak dan karunia Tuhan untuk kebaikan putra-putri bangsa serta juga masyarakat dunia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghargai dan memperjuangkan keharmonisannya. 12 jenis batu yang dipergunakan sebagai dasar mengingatkan pada tutup dada imam besar saat ia akan memasuki ke dalam ruang Maha Kudus. Setiap batu mewakili satu nama dari ke-12 suku bangsa, sehingga saat imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus, ia mewakili seluruh umat Allah. Simbol batu pada dasar-dasar tembok kota yang dihiasi 12 batu permata dalam hubungannya dengan 12 suku Israel tidak hanya memancarkan keindahan dan keagungan, tetapi memancarkan pula kemuliaan dan kekudusan Allah di kota yang agung itu. Bumi dengan keragamannya seharusnya menjadi tempat untuk kita hidup dan berkarya bagi kemuliaan dan kekudusannya. Dalam kota suci itu orang timpang tuli bisu, jadi sehat dan gembira, tiada tangis dan perang. Kota Sion namanya, terus kekal selamanya. Jangan cemas, mari kemas untuk masuk dalamnya. Sebelum kita tutup semua aktivitas kita, mari kita semua menundukkan kepala dan berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami menghampiri hadirat-Mu Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah boleh mengikuti ibadah yang diselenggarakan oleh Dewan PKLU GPIB Sinode. Terima kasih untuk sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini senantiasa menguatkan kami oma opa. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami sebagai oma dan opa di dalam membina anak cucu kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Dewan PKLU GPIB Sinode yang menyelenggarakan acara ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan tambah-tambahkan hikmat agar Dewan PKLU dapat menyelenggarakan acara ini lebih baik ke depan. Tuhan berkati juga pemerintahan dan negara bangsa kami, berkati juga gereja-gereja kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami semua hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa dan salah kami,
agar kami selalu layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin.